punya wudhu pegang kucing tidak batal. Tidak batal. Meskipun punya wudhu terus megang kotoran, megang tai, tidak batal. Tidak membatalkan wudhu. Tapi wajib cuci tangan. Kalau dengan habis wudhu terus megang kotoran, megang tai itu tidak batal wudhunya, tapi wajib cuci tangan. Meskipun jenengan megang tai, tahu tai, telek itu tidak batal wudhunya, cuman wajib cuci, tidak batal. Jenengan megang tai, megang kotoran itu tidak batal, tidak membatalkan wudhu, tapi wajib cuci, wajib dibersihkan lagi. Yang membatalkan wudhu yaitu yang jelas sudah, kalau jenengan buang air, kentut, bersentuhan laki perempuan, kalau megang kucing dan batal. إلى حضرة النبي رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأتباعه الكرام خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بالعصوري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Senin kemarin membahas mengenai ketika sahabat-sahabatnya Rasulullah. Di situ dijelaskan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dan juga Sayyidina Bilal bin Rabah menangis, ya, melaksanakan sholat malam qiyamul lail atau sholat tahajud, kemudian menangis di dalam sholatnya. Ya, 4 sahabat ini menangis dan Rasulullah tahu bahwasanya beliau ini menangis, akan tetapi beliau ini tidak mengetahui kehadiran Rasulullah. Falamma asbaha wa hadaru al-masjid wa sallu salat al-fajr khalafa an-nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika asbaha telah datang waktu subuh. Maka ketika asbaha telah datang waktu subuh. Maka ketika asbaha telah datang waktu subuh. Maka ketika asbaha telah datang waktu subuh, wa hadaru dan hadir siapa mereka semua, para sahabat hadir,
al-masjidah ke dalam masjid, al-masjidah ke dalam masjid, hadir di dalam masjid, wasallu dan salat, wasallau dan salat, wasallau dan salat siapa mereka semua, wasallau dan salat siapa mereka semua, wasallau dan salat siapa mereka semua, salat al-fajri terhadap salat subuh. Pada waktu sholat subuh, pada saat sholat subuh, khalafat Nabi alaihi salatu wassalam, khalafat Nabi di belakang Nabi, khalafat Nabi di belakang Nabi alaihi, semoga tercurah kepada Nabi apa salatu rahmat wassalamu dan keselamatan, wassalamu dan keselamatan. Ketika waktu subuh memang yang biasa dan sering menjadi imam itu Rasulullah langsung. Ya, yang biasa dan sering menjadi imam itu ya Rasulullah langsung. Fa'aqbala maka menghadap siapa Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwajhihi dengan wajahnya Nabi, biwajhihi dengan wajahnya Nabi, ilaihim kepada para sahabat, ilaihim kepada para sahabat. Di dalam sholat itu ada adab setelah melaksanakan sholat, khususnya bagi imam. Ya, khususnya bagi imam, setelah melaksanakan sholat, kipas dihidupkan tidak apa? Kalau kipasnya mau dihidupkan, tidak bisa. Imam itu setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, adab di dalam sholat, madzahibul arba, ya adabnya di dalam sholat, menghadap ke kanan, menghadap ke kanan. Makmum itu ada di sebelah kanan pundaknya. Ya, makmum ada di sebelah kanan pundaknya, kiblat ada di sebelah kiri pundaknya. Ini adab di dalam sholat. Kenapa? Hormat kepada jamaah, hormat kepada makmum, memberikan yang kanan, tidak membelakangi, ya tidak membelakangi kiblat juga, tapi juga tidak membelakangi makmum. Makanya hormat, memberikan makmum kanan. Ya kan biasanya kalau imam setelah salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus langsung noleh mana? Nah, terkecuali ketika di Madinah. Terkecuali ketika di Madinah, ya, pengecualian ketika imam sudah melaksanakan sholat, maka sepenuhnya menghadap ke jamaah. Kenapa? Karena mimbar di Madinah, ini mimbar Madinah. Ya, ini menghadap sana ya. Ini mimbar Madinah, sebelah sini ini makam Rasulullah. Nah, sebelah sini makam Rasulullah, ini imam menghadap sana. Lah bagaimana caranya ketika setelah selesai sholat, imam ini tidak membelakangi makamnya Rasulullah. Akhirnya menghadapnya langsung ke makmum. Sebelah kanannya makam Rasulullah. Itu untuk di Madinah saja, khusus di Madinah. Di lain itu, selain tempat itu cukup sampai pundak bagian kanan. Kalau di Madinah full, awalnya menghadap kiblat langsung putar balik badan menghadap ke jamaah, biar Rasulullah itu tetap ada di sebelah kanan. Ini adab. Di dalam sholat itu adabnya banyak. Terutama yang menjadi imam, adabnya banyak, sunnahnya banyak. Apa yang termasuk sunnah di dalam sholat? Memperpendek bacaan kedua daripada bacaan pertama. Ini disunnahkan. Misal katakanlah di rakaat pertama kalian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-A'la, ya, atau surat apa yang panjang, katakanlah surat Yasin. Rakaat pertama. Nah, rakaat kedua cari surat yang lebih pendek dari rakaat pertama. Nah, ini
menjadi kesunahan, menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para yai, para ulama, para habaib. Jadi mungkin awalnya membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam ila akhir. Nah, rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad atau apa. Banyak kan kadang di masjid-masjid imam itu yang rakaat pertamanya suratnya agak panjang, rakaat kedua agak pendek. Nah, ini sunnah yang menjadi imam harus tahu. Jadi di dalam sholat, bab kaidah-kaidah sholat itu banyak adab-adab, banyak hal-hal kecil yang harus diperhatikan. Ya, ternyata termasuk itu tadi, termasuk dalam pelaksanaan sholat. Nah, Rasulullah itu setelah sholat, nah ini kasusnya beda ya, ini saya tidak membahas itu. Rasulullah itu setelah sholat pada saat nisfu Sya'ban, setelah sholat subuh langsung menghadap ke wajah para sahabat, langsung muter balik. Dan biasanya katakanlah Rasulullah cuma geser. Kenapa sih itu kok geser? Untuk menjadi tanda juga, untuk menjadi tanda bahwasanya sholatnya sudah selesai. Itu jawaban kan gampang di situ. Kenapa kok imam itu setelah sholat kadang ada gesernya ke kanan, itu orang noleh sedikit ke kanan, agar menjadi tanda bahwasanya rangkaian sholatnya itu sudah selesai. Semudah dan sesimpel ini. Nah, kemudian di sini faqala masruran ya Abu Bakr, faqala maka bertanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masruran dengan perasaan senang. Masruran dengan perasaan senang, dengan perasaan gembira. Ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar. Ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, lima bakaita fi hadhihi al-ayati. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lima bakaita, kenapa engkau menangis? Lapo nangis sapa sira? Lima bakaita, kenapa menangis siapa kamu? Fi hadhil ayati, ketika engkau membaca ayat ini. Fi hadhil ayati, ketika engkau membaca ayat ini. Innallaha ashtara, innallaha, sesungguhnya Allah itu ishtara, membeli siapa Allah, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, dari jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna, dengan sesungguhnya, lahum, itu bagi mereka, al-jannata, apa al-jannata? Surga. Kemarin sudah saya jelaskan. Faqala Abu Bakr, maka berkata atau menjawab siapa Abu Bakr? Sayyidina Abu Bakar. Kaifa la abki? Kaifa, bagaimana ya Rasulullah, abki, tidak menangis siapa aku? Waqad qala, waqad, dan telah qala, berfirman siapa Allah. Ishtaraitu akan membeli siapa aku? Ishtaraitu akan membeli siapa aku? Nufusa ibadi, terhadap jiwa-jiwa hambaku. Nufusa ibadi, terhadap jiwa-jiwa hambaku. Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak menangis? Bagaimana mungkin saya tidak nangis ya Rasulullah? Sedangkan Allah itu matur, pangeran itu matur, pangeran itu dawuh, aku akan membeli jiwa-jiwa hambaku. Nah, aku akan membeli jiwa-jiwa hambaku. Tafsirannya Sayyidina Abu Bakar itu begini: idza kana al-'abdu ma'yuban la yashtara aw dhahra 'aybu aw dhahara 'aybuhu ba'da syarra yarudduhu al-mushtari fa in kuntu ma'yuban 'inda syarra aw dhahara al-'aybu ba'da syarra. Ketika karena ada siapa al-'abdu, seorang hamba, itu ma'yuban, terdapat cacat atau terdapat aib, la yashtara, maka tidak akan membeli. La yashtara, maka tidak akan membeli. Au dhahara aibuhu, atau dhahara, nampak apa aibuhu, aibnya.
ba'da syarra, setelah membelinya, ba'da syarra setelah membelinya, ba'da syarra setelah memberinya. Yaruddu maka mengembalikan, yaruddu maka mengembalikan hu terhadap barang, siapa al-mushtari orang yang membeli, siapa al-mushtari orang yang membeli atau pembeli. Fa in kuntu ma'yuban, fa in maka apabila kuntu ada siapa kuntu ma'yuban memiliki aib siapa aku, inda syara'i setelah dibeli, au dhahara atau nampak apa al-aibu aibku, ba'da syara'i setelah dibeli, waradani dan maka mengembalikan ni kepada siapa Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah, fa aku maka akan menjadi siapa aku min ahli nar, termasuk penduduk neraka. Fa li ajli dzalika maka karena hal tersebut kuntu ada siapa aku itu abki menangis siapa aku, seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi kenapa Sayyidina Abu Bakar itu menangis ketika sampai di kalimat atau ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Karena pemikiran beliau seperti ini. Ya Rasulullah, Allah itu membeli aku. Allah itu membeli jiwa-jiwa orang mukmin. Sesungguhnya Allah membeli jiwa orang mukmin. Sesungguhnya Allah membeli harta orang mukmin. Kemudian setelah mereka dibeli, maka akan digantikan dengan surga. Tafsirannya Sayyidina Abu Bakar itu begini, bagaimana mungkin Allah membeli saya, sedangkan ketika orang membeli barang, dari mana? Ketika jenengan, ketika awakmu tuku barang, kalian membeli barang, kemudian di dalam barang itu ada rusaknya, ada aibnya, ada cacatnya, apa yang kalian lakukan? Membeli barang, membeli baju saja, ada bolongnya, ada lubangnya, ada sobeknya, jahitnya tidak full, apa yang dilakukan? Dikembalikan. Gitu. Sedangkan saya, kata Sayyidina Abu Bakar, sedangkan saya ya Rasulullah, saya ini banyak dosanya, banyak aibnya, banyak salahnya, banyak kurangnya. Apakah mungkin Allah akan mengembalikan saya? Ya. Apakah mungkin Allah akan mengembalikan saya, tidak jadi membeli saya? Fakuntu min ahli nar. Kalau saya sampai dikembalikan sama Allah, ya, tidak jadi dibeli sama Allah, maka niscaya aku akan menjadi penduduknya neraka. Fali ajli dzalika kuntu abki. Karena hal tersebut ya Rasulullah aku menangis sejadi-jadi. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Rumongso awake ora bener. Iku lho. Ana wingi tu ziarah waktu Anjang sana, aku sering nuturi rumongso lek seake saya, rumongso lek seake dosa. Sak durunge njaluk rumongso dhisik. Wis pantes tidak disebut sebagai seorang hamba, pantes tidak disebut sebagai seorang manusia, pantes tidak disebut sebagai seorang yang meminta dengan banyaknya dosa seperti itu. Hanya kemarin waktu ziarah, waktu ada sana, saya selalu ingat dosanya. Wis pantas apa durung? Ngono kuwi. Sudah pantas apa belum disebut sebagai seorang hamba? Sebelum kalian disebut sebagai seorang hamba yang meminta, jaluk iki, jaluk cudu, jaluk rezeki, jaluk sembarang, jaluk apa-apa, jaluk diampuni dosa-dosa. Sayyidina Abu Bakar saja menangis. Padahal beliau termasuk sahabat yang dijanjikan oleh Allah masuk surga pertama. Yang dijanjikan oleh Allah masuk surga pertama. Tapi beliau ketika sampai di kalimat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, nangis kejer. Kenapa? Takut banyak dosa yang dia buat. Rumongso awalnya esa itu sahabat. Yang modelan kaya aku, modelan kaya awakmu, kuwi jarang, saiki juara. Iya toh? Jarang angel nangis, makane cara lek awakmu angel nangis, ojo sampai angel syukur. Wis ora apa-apa jenenge menungso.
makin merene imannya makin kurang, imannya makin entek. Itu angel nangis, lek awakmu sadar angel nangis, gantian ojo angel syukur. Makanya aku mesti muni cara mari ngaji kudu senang, kudu bunga, kudu sumringah, harus bahagia karena bahagia adalah bentuk syukur seorang hamba. Terus lek awakmu ora iso nangis, setidak-tidaknya kalian bisa bahagia. Ya, kalau kalian tidak bisa nangis, tidak bisa meratapi kesalahan, setidaknya kalian bisa mensyukuri kenikmatan. Wis, ojo kabeh ora iso nangis, ora akoni salahne, ora nakoni syukuri, iki repot. Salahe ora diakoni, uripe pencecut tok, urip ora tau seneng. Kuwi menungso sing repot kuwi sing kok ngene. Makanya jajan milion. Aku manut Sayyidina Abu Bakar oleh ya sholat nangis. Apa nangis? Ini dosa. Wedi ora panas. Apa kok nangis? Wedi aku ben kuwi ora pantes disebut sebagai seorang santri. Wedi aku ben kuwi ora pantes disebut sebagai seorang jamaah. Wedi aku ben kuwi ora pantes disebut sebagai seorang anak, tidak pantas disebut sebagai seorang hamba. Lek gak iso nang ngono ora apa-apa. Seneng-seneng wae. Kabeh lakos ngaji seneng, pengajian seneng, majelisan seneng. Happy doa, bunga bahagia. Karena bentuk syukurnya seorang hamba itu salah satunya adalah bahagia. Ini kalau yang pertama tidak bisa, setidaknya bisa melakukan yang kedua. Nah itu yang menjadikan saya bilang kalau barang saja ada cacatnya dikembalikan ya Rasulullah. Katakanlah ini saya tidak mungkin. Jangan salah paham. Ketika nasi ada baunya saja, itu ada yang mengembalikan ya Rasulullah. Apalagi saya yang banyak dosanya, saya yang banyak musuhnya. Mikir apa tuh? Coba, mikir apa? Ya, mikir apa? Ketika nasi atau makanan dari apa yang ada kurangnya saja dikomplain atau dikembalikan, apalagi saya yang banyak dosanya. Ini saya tidak mempermasalahkan jenengan yang lapor, tidak ada sama sekali sangkut pautnya. Ini hanya untuk permisalan saja. Apalagi saya yang banyak musuhnya, yang banyak baunya, yang banyak dosanya, apa tidak dikomplain nanti? Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Apa tidak dikembalikan nanti? Itu yang akhirnya menjadikan Sayyidina Abu Bakar nangis sejadi-jadinya. Faja'a Jibril alaihissalam. Faja'a maka datang siapa Jibril? Malaikat Jibril alaihi semoga tercurah kepada malaikat Jibril apa assalamu keselamatan. Waqala maka berkata, waqala dan berkata siapa Jibril? Qul ya Muhammad. Qul katakan ya Muhammadun wahai Nabi Muhammad. Li Abi Bakar terhadap Sayyidina Abu Bakar. Ida ketika alimah mengetahui siapa al-mushtari, orang yang membeli. Siapa pembeli? Siapa al-mushtari? Al-mushtari itu pembeli, itu maksudnya Allah ya. Yang dikatakan Jibril ini ida ketika alimah mengetahui siapa al-mushtari, orang yang membeli atau pembeli. Ai bermakna Allah, ya bermakna Tuhan Allah. Ketika Allah membeli, ya. Ketika Allah mengetahui aibal abdi, aibnya seorang hamba, keburukan seorang hamba, kesalahan seorang hamba, Allah itu tahu. Allah tahu keburukan kalian, Allah tahu keburukan saya, Allah tahu keburukan kita. Tahu. Ya. Saking ulasnya Allah, saking sayangnya Allah, keburukan itu tidak diumbar sama Allah. Saking ulasnya Allah. Allah itu tahu perasaan hambanya seperti apa. Allah itu tahu pikiran hambanya bagaimana. Kak senang nang iki, kak senang nang banggone, kak senang nang kancane, kak senang nang guru, katakan Allah Maha tahu. Tapi saking sayangnya Allah, saking ulasnya Allah, ditutup itu semua. Seakan-akan kalian, seakan-akan kita ini adalah hamba yang suci. Seakan-akan kita ini adalah hamba yang tidak punya dosa.
awakmu padha kanca iki ngerti dosa kancamu. Ora ngerti. Ditutup karo pangeran. Ngerti dosane tanggamu. Ya ora ngerti, ditutup karo pangeran. Saking welasnya Allah, saking sayangnya Allah. Orang apa sebagai seorang hamba itu orang apa? Kalau masih kepikiran minta, jalur, dan gila ya orang apa? Ya tak? Nah, saya kepikiran nuntut saja, menuntut ini, menuntut itu, lah ya saya kurang pantas, tidak etis kan? Padahal Allah sudah sebaik itu. Allah sudah sebaik itu. Ya Allah sudah sebaik itu. Washtara dan membeli siapa Allah? Washtara dan membeli siapa Allah? Washtara dan membeli siapa Allah hu terhadap aibnya, hu terhadap hamba. Bi'aibihi dengan aib-aibnya. Bi'aibihi dengan aib-aibnya. Ketika Allah memutuskan untuk membeli seorang hamba, dibeli sama aib-aibnya. Tak tuku kabeh, ana kurange, ana eleke, ana bolonge, tak tuku kabeh katanya Allah. Saya beli semua. Seaib-aibnya, sekurang-kurangnya, sesalah-salahnya. Laisa tidak ada lahu bagi Allah apa wilayatun hak. Wilayatul raddi hak untuk mengembalikan. Wilayatul raddi hak untuk mengembalikan. Hak untuk mengembalikan. Wallahu ta'ala, wallahu dan adapun Allah Ta'ala maha siapa Allah itu kana ada siapa Allah itu aliman maha tahu bi'aibi 'abdihi dengan aib seorang hambanya, bi'aibi 'abdihi dengan aib hambanya. Qabla ayyakhluqa, qabla sebelum ayyakhluqa menciptakan siapa Allah hu terhadap hambanya. Keren Allah ini. Keren. Allah itu tahu aib hambanya sebelum Allah menciptakan hambanya. Keren. Allah itu tahu hambanya nanti judulnya siapa. Allah itu tahu mau masuk neraka atau surga. Keren Allah. Nah terus kenapa waktu kerenan ini menjadi protes bagi kalian? Loh Gus kalau begitu kenapa saya kok disuruh beribadah? Loh Gus kalau begitu kenapa kok saya disuruh meminta? Padahal Allah sudah tahu aib saya, Allah sudah tahu kekurangan saya. Sebelum saya diciptakan Allah itu sudah tahu. Lantas kenapa kalau saya diperintahkan untuk beribadah, diperintahkan untuk istighfar? Kenapa? Kayak pangeran yang keren kok katanya. Allah itu keren, maha keren Allah itu. Tahu. Saat dunia Allah lahir, saat dunia Allah diciptakan, kui Allah ngerti, Allah ngersani. Allah itu tahu kalau nanti aibnya begini, ini aibnya begitu, aibnya bla 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 bla. Allah maha tahu. Dan itu sesukanya Allah, Allah suka-sukanya Allah. Karena Allah maha hidayah, maha segala-galanya. Tidak bisa kemudian kalian ngatur itu, tidak bisa. Ya Allah saya minta begini, sesuai keinginan saya. Tidak bisa. Nah karena Allah itu saya sudah jelaskan ada dua sifatnya. Kadang Allah madhahirul jalal, kadang Allah itu madhahirul jamal. Kapan Allah madhahirul jalal? Ketika Allah sudah berbicara mengenai takdir. Tidak ada satupun yang bisa membantah. Tidak ada satupun yang bisa membantah. Tidak. Ketika Allah sudah berbicara mengenai takdir, ketika Allah sudah berbicara mengenai kuasanya, kodratnya, tidak ada satupun yang bisa membantah apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Dan juga Allah itu punya sifat madhahirul jamal, menunjukkan kelembutannya, menunjukkan keindahannya. Kapan? Ketika seorang hamba bisa memanjatkan doa kepada Allah, meminta kepada Allah. Contoh, ketika Allah tanya kepada Rasulullah, kemudian matur kepada Rasulullah, mendikan kepada Rasulullah, awakmu bakal tak turuti nganti awakmu marah. Apa marah? Apa marah? Marah itu ya bahasa Indonesia apa? Hah? Puas. Kowe bakal tak turuti nganti awakmu kuwi marah. Jawab Kanjeng Nabi.
Saya tidak akan pernah puas ya Allah kecuali semua umatku ada di dalam surga. Nah, itu Allah a'lam. Saya tidak tahu Allah a'lam. Bergunang merokok ni pirang tahun aku rero. Si jelas kewabek mati kanjeng Nabi bakal mlebu surga. Tapi mbuh nang merokok dhisik pirang tahun tapi ora roh. Diucek nang merokok. Diucek nang merokok sampai resik diucek nih. Ono apa yang mati wis nang merokok ora mati. Diucek. Disunduk. Bahasa Qurannya seperti ini. Wa ma'abihi, dan bersama dengan aibnya ishtara memberi siapa Allah fala yaruddu maka tidak yaruddu mengembalikan siapa Allah hu terhadap hambanya. Falidhalika aibu, maka oleh karena aib tersebut ba'da syara'i, setelah membeli siapa Allah wa fi mas'alatin, dan di dalam sebuah masalah pertanyaan. Inna sesungguhnya man seseorang istana membeli siapa man asyurata abidin 10 budak, bahwa dia akan membeli siapa man minhum dari mereka wahidan salah seorang ghairu ma'yubin yang tidak memiliki aib, ghairu ma'yubin yang tidak memiliki aib, hanya satu yang tidak memiliki aib, wa arada dan menghendaki siapa al-mushtari pembeli ayyahuda untuk mengembalikan siapa mushtari ghairu ma'yubi ayyahuda untuk mengambil siapa pembeli ghairu ma'yubi terhadap yang tidak memiliki aib, wa yaruddu dan mengembalikan wa yarudda dan tidak mengembalikan siapa mushtari al-baqina terhadap orang-orang yang lain. Fasyar'u maka secara syariat la ya'muru bidzalika bal bi amri bi qabulin kulluhum. La ya'muru hendaknya tidak melakukan siapa mushtari la ya'muru tidak memerintahkan siapa syariat bidzalika dengan hal tersebut, bal akan tetapi ya'muru memerintahkan siapa syariat bi qabulin untuk menerima, bi qabulin untuk biqabuli kullihim untuk menerima semuanya, wallahu dan adapun Allah Ta'ala maha tahu siapa Allah itu ishtara memberi siapa Allah kullal mu'minina setiap orang mukmin fadakhala maka masuk fil bai dalam transaksi jual beli siapa al-asfiya'u para orang-orang al-asfiya'u orang-orang lembut, orang-orang suci, wal awliya'u dan orang-orang dan aulia dan para aulia dan para kekasih, wal anbiya'u dan para anbiya, para nabi, wal mursaluna dan para rasul. Bi ijma'il ummati, maka dengan demikian Wabi ijma'il umat, maka dengan demikian Allah yarudda tidak akan mengembalikan siapa Allah al-anbiya terhadap para nabi, wal asfiya dan orang-orang suci, wal mursalin dan para rasul. Fa'alima maka mengetahui siapa Allah, annal ma'yuba bahwasanya orang-orang yang memiliki aib, sesungguhnya bahwasanya orang-orang yang memiliki aib itu la yarudda tidak akan mengembalikan siapa Allah aidan juga. Jelas ya sampai sini kan? Maksudnya sesalah-salahnya seorang hamba tetap akan dibeli oleh Allah, tetap akan ditebus oleh Allah. Nikmat sebagai seorang mukmin dia begitu. Nikmat sebagai umatnya Kanjeng Nabi dia begitu. Salah-salahnya lek wae tobat tetap diterima. Tapi aja nganti terus awakmu nyepelehne dosa. Di dalam kaidah usul fikih, itu ada istilah yang mengatakan dosa itu tetap menjadi dosa
selagi kalian hanya melakukan dosa. Dosa itu tetap menjadi dosa selagi kalian hanya melakukan dosa tersebut, tidak sampai menghalalkan dosa. Haram itu tetap menjadi haram. Kalian berbuat haram, dia tetap mendapatkan dosa, tidak sampai ke dalam tahapan kufur selagi kalian tidak menghalalkan yang haram. Tapi kalau sampai kalian sudah menghalalkan yang haram, hukumnya kafir mutlak. Paham? Paham? Oh, soalnya ini nanti awak meremeh nih, nanti awak nyepeleh nih perkara-perkara sing haram. Terus awak mangan babi. Kemudian mengatakan, oh babi ini halal, babi ini haram, kafir mutlak. Mutlak. Sudah. Karena menghalalkan yang haram. Beda cerita, kalian makan babi, mungkin ada yang makan babi, tapi yang mengakui kalau makan babi itu dosa, mengakui kalau babi itu haram, hukumnya hanya dosa, tidak sampai kufur. Paham di sini? Maka jangan sampai kemudian kalian ini menyepelekan dosa. Melakukan dosa itu kabeh wong melakukan dosa. Sopo gak tahu melakukan dosa? Ayo jajal. Sopo ora tau melakukan dosa? Hah? Orang kabeh melakukan dosa. Kabeh melakukan dosa. Saking ora. Saking gak ngerti. Tapi aja sampai pas awak mau melakukan dosa itu terus nyepelek nih. Terus muni oh dosa itu gak apa-apa. Oh aku makan babi iki ora apa-apa, babi iki halal. Oh alkohol iki halal. Iki bae ora oleh. Secara kaidah usul fikih tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh mengharamkan yang halal. Batasnya di situ. Kalau sampai kalian masuk mencampur adukan yang halal dan haram, kufur. Paham? Paham? Jadi orang sholat, tapi wong iku sadar lek sak lek gak salat hukume dosa, ya gak kufur. Apa hukume? Fasik dosa. Tapi terus ana wong ora salat, gak apa-apa gak salat. Salat iki ora wajib. Kufur. Kafir. Bodoh-bodoh ora salat. Setidaknya itu masih ada batasan. Setidaknya itu kalian masih tahu, oh ini baik, ini tidak. Oh ini haram, ini halal. Setidaknya itu masih tahu. Makanya ada doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya kebenaran. Ya, pahamkanlah kepada saya kebenaran dan berikanlah saya kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan. Dan karuniakanlah saya pemahaman bahwasanya yang batil itu adalah batil. Warzuqna jinabah, dan kuatkanlah saya, karuniakanlah saya agar selalu bisa menghindari kebatilan tersebut. Seenggak-enggaknya Allah kira, oh itu hukumnya apa, itu hukumnya makanya perlu ngaji. Ini perlu ngaji seperti ini. Jadi senek mereka ya, para yai, para anbiya, para rasul, dan para pecat-pecat kau apa ditunggu karo pangeran, semua dibeli sama Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Semua akan dibeli oleh Allah. Makanya seneng kudu seneng, wajib seneng. Ojo terus mlaku menengan meremut. Sing delok iki ora seneng, sing delok iki lho mentolo. Berarti delok misal ana wong modelan kok ngono iki mangkel. Meski ta mangkel ora oleh, tapi jujur mangkel wong kok merengat. Mari ngaji yo meremut. Mari ibadah, mari majelisan yo meremut wae. Tapi mari mulai saka TP gembira. Mari mulai saka mall seneng. Iki lak yo keliru. Padahal ngantekno duwe. Ngantekno tenaga, mlaku-mlaku yo kesel. Tapi lapo nyapa kok beda. Mulai saka mall iso seneng, mulai saka ngaji ora iso. Seneng iki sing keliru sapa? Sing konflik sapa? Kalau tidak bisa
Abu Bakar. Setidaknya tirulah Imam Abul Hasan Asy'ari. Apa maksudnya? Bahagia, senang. Piye caranya menyusuk semua? Ya bagaimana caranya? Fafariha maka bergembira siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafariha maka bergembira siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fariha ashabuhu, wa fariha dan bahagia juga siapa ashabuhu, para sahabatnya kanjeng Nabi. Ya, senang. Makanya bergembiranya para sahabat, bergembiranya para nabi itu tirun. Nah, kanjeng Nabi itu fleksibel. Kanjeng Nabi itu fleksibel. Jangan kemudian dikira kanjeng Nabi itu Rasulullah itu setiap malam di atas sejadah terus. Ojo terus mikir kanjeng Nabi itu sak ben mlaku terus nyekeli tasbih. Subhanallah. Ora kanjeng Nabi ora ngono. Kanjeng Nabi melok cangkruk, ya lungguh-lungguh karo sahabat. Kanjeng Nabi mlebu nang pasar. Iya toh? Kanjeng Nabi ini juga dagang. Jangan kemudian beranggapan Rasulullah itu terus kaku, gitu. Modelannya koyo awakmu sing pas wae dikejar utang ngono. Lege utang. Ya ora. Tangane nang mburi. Subhanallah. Ya. Ora kanjeng Nabi ora ngoten. Kanjeng Nabi gak ngono. Kanjeng Nabi wae dagang ya dagang, wae mlebu pasar ya mlebu pasar. Wa idza yadhak Rasulullah. Ketika para sahabat tertawa, yadhak Rasulullah juga ikut tertawa. Fleksibel kanjeng Nabi. Makanya ajaran agama mudah diterima ya, karena yang membawa seperti itu. Fleksibel. Fleksibel kan Nabi. Jadi kenapa ajaran agama ini mudah diterima? Ya karena itu tadi yang membawa begitu. Cara sing gowo terus aku bayangin. Terus aku ini pas nang Banyuwangi, terus aku cekelan tasbih tanganku nang mburi tok. Allah. Apa wani ya protes nang? Hah? Apa wani bisa aku ngisan? Gus sangan enaknya. Apa wani? Tanganku nang mburi terus mlaku ngiteri lapangan, ngiteri hotel. Stop. Tok. Tasbih nganti mulya. Apa wani terus njaluk foto? Stop. Makanya ajaran agama kenapa gampang diterima zaman dulu oleh orang-orang jahiliyah? Karena pembawaannya sefleksibel itu. Bahkan kalau Rasulullah seperti mlebu pasar, stop. Ya baru mlebu pasar, stop. Bisa diterima? Orang iso paling ditelok. Gila kok. Gitu. Tidak kanjeng Nabi tidak seperti itu, Rasulullah tidak seperti itu. Wa idza yadhak Rasulullah. Ketika para sahabat tertawa, iya Rasulullah ikut tertawa. Fleksibel. Tirulah kanjeng Nabi yang seperti ini, tiruan. Kanjeng Nabi sahabat ngopi, ya kanjeng Nabi melok ngopi, bahasanya seperti itu. Kanjeng Nabi para sahabat duduk-duduk, ya kanjeng Nabi ikut duduk. Orang tersebut salah nih. Woi orang manfaat. Orang manfaat ngobrol gak manfaat, gak diterima. Makanya pembawaan yai, moro-moro yai. Ini aku senang banget. Delok yai, moro-moro mari senang lungguh nang kafe, gitu. Lungguh nang kafe. Semata-mata apa? Agar agama ini dipandang mudah. Ini orang sebenarnya banyak orang. Mari senang yai lu mana masih kafe lah. Ini dia orang kafe. Mari foto. Dekor orang. Ini semata-mata agar agama ini dianggap dipandang sebagai hal yang mudah. Bukan terus kemudian cukup kursi, kipas lampu, ini orang. Ini dekor yang nampak hati.
Nah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah yang seperti itu. Bukan kemudian Rasulullah itu terus lungguh nang kursi emas, terus kelambine apik, terus petetan-petenteng ngono-ngono, petetan-petenteng sedikit pasi poin-poin rojo. Ora, Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Kalau mau lihat bagaimana akhlak dan sifatnya Rasulullah, lihat para ulama yang benar-benar, ya ulama yang benar-benar, bukan ulama yang petentang-petentang. Orang kata ini, nirupi cara ya ini bisa diterima. Itu yang dilihat. Bagaimana agar bisa diterima oleh kalangan, bagaimana bisa diterima oleh katakan buta taiji orang-orang Cina. Itu ya caranya ya. Rasulullah yang begitu. Bayangkan ketika Rasulullah melihat sesuatu yang berbeda, haram, stop, ini haram, tidak boleh. Ono gak agama Islam boleh? Orang kata orang. Tapi kan Nabi tidak seperti itu. Kanjeng Nabi itu fleksibel. Ya, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu mudah diterima dan fleksibel. Hanya bergembira. Bergembiralah seperti halnya Rasulullah juga bergembira. Kenapa Rasulullah di sini di hadis ini bergembira? Karena dapat kabar bahwasanya Allah itu akan membeli semua orang. Akan membeli semua orang mukmin dan diganjar dengan gembira. Bergembira karena sudah dijadikan umatnya Kanjeng Nabi, bergembira karena sudah menjadi hamba-Nya Allah, bergembira karena sudah menjadi umatnya Rasulullah. Itu menjadi alasan untuk bergembira itu di sini. Jangan memandang agama ini adalah hal yang sulit jalannya. Yang tidak boleh. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعلي كرم الله وجهه والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والعباد علي ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي الأحياء منهم والأموات. وفضل حضرة النبي رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأولاده وذريته 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 خصوصا صاحب المولد الحبيب علي محمد بن حسين الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويبيد رجالهم الجنة وينفعنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شهد بيننا ولهم الفاتحة. يا رب يا مستعين اشهد مستعين اشهد ان لا اله الا الله. فيا ايها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. مشتاقون إلى رؤيا جمالك
تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالطقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطالها علما وزنه من فائل المنة ما جرى به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده ورحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في كلمة محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت بردان العوالم بطراز التكريم. اللهم صل أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك
Assalamualaikum
الحق في عالم قدسه الواسع تجلي أنظر من انتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحج أفراده بتعداد ودائما تكرار بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب مريب إلا من ثواب الفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتلاها في مجده وتعالى لا عظم في مجد البشر كالليس حضانا وهو من فوقهم بما قد عظمت في شؤون وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحال بالعقل معاني الجلال بالتشرف في عالم الوضوء والظهور ما ملأ الوجود الخلق فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنام على اليقين بسر ذلك الإذعان تصديق شواهده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الصدق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمر بتبليغ بخلق من فرضه ونفره عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ذمة الجهل المستوزرين سراجا وقمر منيرا وما أعظم من تكرم الله به على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحية أوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرزا في خدمة الكمال وقول حق الربوبية في مواطن الخدمة التي أكمل عليه غاية الإكمال صلاة تصبر روح المصلي عليه فيما أصل في قلبي نور صدق وحبي ويمكن بها بين أيدينا بحسبي وعلى آله وصحبه الذين تقصد المجد بقربي وتفيأ جنان الشرف الأصلي بوقت حبي ما عبر الأكوان من الشر الكرام النسيم اللهم صل وسلم وصفة وسلام وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت إلى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأمر حقهم على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة
الأمة أي يغفر عند وضعه أمة أنيس لجناب المصمود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم سيدة آسيا ومعهما من الحور عين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية وطول قدور وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن المحمود وورد الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات ببركة الهادي محمد يا